Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nausnia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan metode penelitian, yaitu pertama ada skala pengukuran, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama ada data nominal atau nomi, yaitu nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya yaitu jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagai berikut. Ini dipakai untuk menghitung yaitu banyak pria, banyaknya yang hadir, dan sebagai berikut. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi memiliki ciri hasil hitungan, tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tak ada urutan atau ranking yang angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistik non parametrik seperti uji binomium, uji Ci-kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagai berikut. Yang kedua ada data ordinal atau order, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih sama atau kurang dari yang lain. Contohnya ranking prestasi belajar, nilai ranking 1 sama dengan 1000, 2 sama dengan 980, dan ketiga sama dengan 970. Jarak antara ranking berbeda. Analisis statistik non parametrik seperti uji Kolmogorov, Smirnov, 1 sampel, uji Wilcoxon, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada data interval, data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut tetapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contohnya data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan sebagai berikut. Jaraknya sama. Analisis statistis parametrik diantaranya uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, uji regresi. Dan yang keempat ada data rasio, merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial, bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat jarak dan bisa memperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contohnya suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Statistik parametrik. Baik, selanjutnya ada sumber data, yaitu pengumpulan data bias dilakukan sebagai berikut. Ada wawancara atau angket, yaitu sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Dan kedua ada populasi, yaitu respondennya adalah populasi. Dan ketiga ada sampel, yaitu respondennya ditentukan tidak semua. Dan keempat ada observasi, adalah pengamatan langsung. Selanjutnya ada data panel. Telah diketahui data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedang data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross section dan time series. Contohnya ada data earning per share perusahaan yang terdaftar di BI dari tahun 2000 sampai 2014, data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang digunakan data ini menjadi lebih kompleks dan maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya ding model regresi data panel. Baik, selanjutnya ada data outlier, yaitu outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dapat membentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier itu, yang pertama ada kesalahan dalam mengentry data, dan kedua ada gagal mengespesifikasi adanya masing
missing value dalam program komputer. Dan ketiga ada outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak didistribusi secara normal. Baik, selanjutnya adalah menurut Hare 1998 untuk menentukan skor sebagai berikut. Yang pertama ada jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai plus dan min 2,5 dinyatakan outlier. Dan kedua ada jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Dan ketiga ada jika standar skor tidak digunakan dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau di antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Tabel nilai skor outlier. Observasi ada 7, 36, 81, 96. Dan GSK reps-nya ada 3500 sekian, dan observasinya 36, 96, dan GSK RAM-nya ada 3000 sekian. Variabel GSK reps-nya terdapat 4 opsi, 4 observasi yang outlier, dan variabel GSK RAM dapat observasi yang nyatakan outlier karena nilai standar deviasi lebih dari 3. Baik, selanjutnya ada rancangan penelitian research design merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan peneliti, jenis peneliti, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jenis-jenis variabel yaitu ada 2, variabel dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Ada yang kedua ada variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependent. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan diperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel intervening merupakan variabel antara dua mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang terakhir ada variabel kontrol, adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil peneliti sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel independen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk statistik penghilangan suatu variabel bisa mengendalikan variabel yang dihilangkan. Omics dalam statistik penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam metode menjadi bias. Yang terakhir ada variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatif variabel yang bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0 disebut excluded group atau satu include group. Mirror tahun 1990. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada pertama ada variabel independen, maka alat statistik regresi panel. Yang kedua ada variabel independen, maka alat statistik regresi logistik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.